Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Gregorius Igo. Pada malam ini saya ingin membaca hasil resum saya, yaitu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar pada bab 3 tentang manusia dan peradaban. Nah, pengertian peradaban. Peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh ketergantungan pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintah berbentuk negara, adanya spesialisasi pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Definisi peradaban menurut Koyejaningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan halus, maju, dan indah. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization, yang berarti penyempurnaan pemikiran, tata krama, atau rasa. Albert Schweitzer dan dalam The Philosophy of Civilization menemukan dua jenis pemikiran tentang peradaban. Yang pertama tentang materi murni, dan kedua tentang etika dan material. B. Hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau suatu yang sebenarnya ada atau asal segala sesuatu. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah sebagai berikut. A. Dalam perspektif filsafat, dengan nalar intelektual itulah manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, dan sebagainya. 1. Hakikat manusia. Menurut J.D. Butler 1968 terdapat dua aliran filsafat. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di dalam semesta, yang halnya manusia ada dan berkembang sendiri tanpa pencipta. Penganut aliran ini adalah Herbert Spencer, Charles Darwin, dan sebagainya. Sebaliknya, manusia sama halnya dengan alam semesta, yaitu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang menganut ini antara lain Thomas Aquinas. 2. Wujud dan potensi manusia. Aliran materialisme, yaitu Julien de la Material, bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya. Menurut Plato, aliran idealisme bahwa esensi manusia bersifat kejiwaan atau spiritualitas atau rohaniah. Menurutnya, jiwa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada badan. 3. Dalam perspektif ekonomi, manusia yang tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, komunikasi interpersonal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat menghiasi kehidupan mereka. Dalam perspektif sosiologi, manusia yang tidak bisa lepas dari manusia lainnya atau tidak bisa hidup sendiri. Dalam perspektif antropologi, manusia makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari diri manusia dan kemanusiaannya. Dengan jiwa inilah manusia dapat berkehendak, berpikir, dan berkemauan. C. Peradaban perubahan sosial. 1. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur sosial yang ada di dalam masyarakat. Kingley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat. Wilbur Moore memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat disebut perubahan sosial. Cara sederhana untuk memahami terjadinya perubahan sosial dan budaya adalah membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebelumnya. D. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan. Teori dependensi atau ketergantungan pada umumnya memberikan gambaran melalui analisis dialektesis, yaitu suatu analisis yang menganggap bahwa gejala-gejala sosial yang dapat diamati sehari-hari. Teori perubahan menurut Wilbur Moore, yaitu evolusi rektilineal yang sangat sederhana, evolusi melalui tahap-tahap, evolusi yang terjadi dalam tahap
kelajuan tidak serasi, evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek, evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan, siklus yang tidak mempunyai kecenderungan, pertemuan logistik yang digambarkan oleh populasi. Berikutnya pertumbuhan lokalistik terbalik yang tergambar dan angka motivasi. Berikutnya pertumbuhan eksponensial yang tergambar melalui tanda-tanda. 10. Primitivisme. Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Sujarno Soekanto. Yang pertama, perubahan secara lambat dan cepat. Kedua, perubahan secara lambat disebut evolusi. Ketiga, perubahan secara cepat disebut revolusi. Keempat, perubahan pengaruh kecil dan pengaruh besar. Kelima, perubahan pengaruh kecil ada perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung pada masyarakat. Keenam, perubahan pengaruh besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat organis. Ketujuh, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan. A. Penyebab perubahan. Ada dua faktor menurut Profesor De Sujarno Soekanto, yaitu faktor pertama adalah faktor intern, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses sebagai berikut. Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru. Invention, pengembangan dari discovery. Innovation, proses pembaharuan. Kedua, faktor extern. A. Faktor alam yang ada di sekitar. B. Pengaruh kebudayaan lain dengan kontak kedua kebudayaan. E. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. Modernisasi masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, penerapan teknologi pertanian modern. Perubahan cara berpikir dan berperilaku. Ketiga, pembentukan lembaga politik modern. Keempat, perubahan pandang tentang funasi dan cara kerja lembaga politik. Kelima, perubahan cara berpikir manusia dan berpikir mistik dan religius menjadi berpikir rasional dan sekuler. Nah, teman-teman, sekian dari hasil resum bab 3 saya tentang ilmu sosial budaya dasar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya.